Ya, semalam gue kebangun lagi. Lo tahu jam berapa? Jangan bilang 333. Nah, gila lo. Bisa nembak gitu? Wah, Kak, lu nggak sendirian. Ada yang pernah ngalamin hal jauh lebih aneh dari itu. Temen gue, Sita, Sita siapa? Lo belum pernah cerita sebelumnya? teman kuliah gue di Jogja. Dia pernah ngekos di bangunan tua gitu dekat kampus. Kayak rumah Belanda zaman dulu. Sepi, koridor sempit, lampu remang-remang. Tapi murah, jadi ya diambil aja. Iya sih, kalau murah kadang suka kita abaikan horornya ya. Awal-awal sih biasa aja. Tapi masuk minggu ketiga mulai aneh. Dan bukan aneh yang lucu ya, Kak. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri diam-diam. Mulai muncul tanda-tanda gitu. Iya, awalnya cuma gangguan kecil kayak suara kerak dari langit-langit atau lampu yang kedip sendiri. Itu bisa jadi tanda sih. Tapi waktu itu dia udah curiga. Belum, dia pikir cuma kebetulan aja. Tapi lama-lama mulai kebangun tengah malam dan jamnya selalu sama. Jangan-jangan 333? Tepat, setiap kali dia kebangun pasti jam segitu. Pertama kali gara-gara dengar langkah pelan dari lorong depan kamar. Serem banget. Lorong itu gelap. Parah, gelap dan sempit. Dia intip dari celah jendela kecil, tapi kosong. Nggak ada siapa-siapa, cuma hening. Hening yang bikin merinding. Kayak suasana yang nahan napas gitu ya? Nah, benar banget. Terus malam berikutnya, dia dengar suara air netes. Kayak dari keran bocor. Tapi dicek, kerannya mati. Nggak ada air sama sekali. Enggak. Bahkan, suara netes itu kadang muncul dari bawah tempat tidur. Dari lemari, pindah-pindah. Sita makin bingung. Wah, kalau gue sih udah cabut dari situ. Atau minimal ngajar satu kosan nginep bareng sambil nonton kartun biar lupa takut. Dia juga kepikiran gitu, tapi masih tahan. Sampai akhirnya dia iseng rekam suara itu pakai HP. Dan ketangkep suaranya. Iya, tapi yang bikin makin serem, waktu dia putar rekamannya, ada suara lain. Bisikan. Waduh, bisikan apaan? Pelan banget, tapi jelas bilang, "Lihat aku." Dan dia dengar itu pas dia sendirian. Ya ampun, itu udah bukan main-main sih. Jam 3.33, suara air netes, udah kayak setting film horor. Nah, pas malam keempat, dia coba nyalain HP, tapi HP-nya malah ngeheng. Layarnya nyala, tapi gelap. Kayak ada yang nahan sistemnya buat gerak. Kayak dibekuin gitu ya? Iya, dan jam digital di kamarnya juga aneh. Nyala, kedip-kedip, lalu freeze. Tetap di 333. Waduh, kayak semuanya ikut ngebisu gitu ya. Benar. Bahkan kipas angin yang biasanya muter terus, tiba-tiba berhenti. Muternya kayak slow motion. Padahal bukan efek drama Korea, ini beneran menyeramkan. Nggak total berhenti, tapi putarannya lambat banget. Kayak ditahan. Aduh ya, itu tuh udah kayak film horor tapi kejadian nyata. Dia makin panik. Mau keluar kamar, tapi pas buka pintu, hawa dari luar kamar dingin banget. Dingin yang aneh, lembab, pengap, kayak ruang bawah tanah yang lama nggak dipakai. Gue bisa bayangin tuh suasananya. Sepi, dingin, terus lampu redup. Betul, tapi dia masih mikir positif waktu itu. Mungkin kecapean. Tapi pas malam kelima, puncaknya. Dia kebangun karena suara ketukan. 3 kali. Iya, 3 ketukan. Pelan, tapi jelas banget. Dari arah lemari. Padahal lemari itu nggak pernah dia pakai, isinya kosong. Wah, jangan-jangan. Nah, dia nyalain lampu. Tapi lampu kamar cuma kedip sebentar, lalu mati. Gelap. Dan dalam gelap itu, dia ngelihat siluet, Kak. Kayak ada yang berdiri di depan lemari. Ya ampun ya, merinding gue. Dia nggak teriak, nggak bisa. Suaranya kayak hilang, nafasnya berat. Dan dia dengar bisikan, cuma satu kata. Tunggu. Terus sunyi lagi. Dan jamnya masih di angka 333. Gila, gue makin penasaran tapi juga takut sendiri. Besok paginya dia langsung kabur dari kamar. Bener-bener gak mikir 2 kali. Dia bawa barang seadanya, langsung keluar dan minta numpang di kosan temannya.
Dan dia lo bilang tadi tetap kebangun tengah malam juga ya di sana? Iya, dan parahnya jamnya tetap sama, 3.33. Berarti itu bukan soal tempat ya? Tepat. Dan yang bikin dia makin gak tenang, kamar temennya yang tadinya adem biasa aja, tiba-tiba jadi dingin banget. Kayak suhu turun drastis. Terus temennya sadar? Sadar, dia bilang, kok kamar gue jadi lembab banget sih? Padahal nggak hujan dan nggak nyalain apa-apa. Aduh, jangan-jangan gangguannya ikut ya? Itu yang Sita takutkan. Jadi akhirnya dia cerita ke keluarganya dan salah satu omnya nyaranin buat dibawa ke orang pintar. Orang itu minta Sita cerita dari awal dan dia cuma diem, mangguk-mangguk. Terus kata si orang pinter itu gimana? Dia bilang gangguannya udah nempel. Bukan karena tempat doang, tapi karena kebiasaan si Sita juga. Kebiasaan? Jadi di kamar itu ada kaca kecil, semacam cermin rias. Nah, si Sita suka duduk depan cermin itu tiap malam. Ngapain? Curhat sendiri, kayak lagi ngobrol gitu. Kadang sampai nangis. Dia nggak sadar itu bisa jadi kayak panggilan ke sesuatu yang kita nggak lihat. Ya ampun, jadi kayak dia buka akses sendiri ke mereka ya? Wah, ya serem banget sih tuh. Jadi selama ini dia kayak ngenyediain pintu untuk sesuatu masuk ya? Kurang lebih. Dan sejak dia tahu itu, dia langsung buang tuh kaca. Bener-bener dipecahin, dibungkus kain hitam, terus dikubur jauh. Dan gangguannya hilang? Nggak langsung, tapi pelan-pelan mulai mereda. Tidurnya udah nggak kebangun lagi jam 3.33, nggak ada suara-suara aneh, nggak ada hawa dingin. Tapi dia sekarang jadi lebih waspada ya? Banget. Sekarang tiap dia ke tempat baru, dia selalu perhatiin posisi cermin, naruh garam di pojok kamar, dan nggak pernah lagi ngomong sendiri depan cermin. Itu penting banget tuh. Kadang kita suka mikir itu harus sepele, padahal bisa jadi pemicu sesuatu yang kita nggak ngerti. Betul. Dan dari situ juga gue belajar, kalau kita lagi lemah, sedih, kosong, lebih baik curhat sama teman atau nulis. Jangan ngaca sambil mikir keras sendirian. Itu bisa jadi celah. Iya sih, energi kayak gitu rawan banget ditangkap makhluk halus. Dan dari semua itu, gue jadi makin percaya. Kadang hal kecil yang kita anggap sepele justru bisa mengundang bahaya. Jam 3.33 tuh bukan cuma angka. Bisa jadi simbol atau sinyal buat sesuatu yang nggak kelihatan. Gue selama ini mikir itu cuma kebetulan loh. Tapi habis dengar ini, Ya, sekarang kita tahu ya, kadang alarm paling serem tuh bukan dari suara keras, tapi dari keheningan yang berulang. fix malam ini gue matiin semua jam digital dan alarm gue ganti jadi jam ayam. Minimal kalau ayam berkokokan horornya lokal. Dan tidur sambil selimutan sampai kepawa. Dan jangan lupa juga, Kak, jangan pernah nyimpen kaca atau cermin di kamar kalau nggak penting-penting amat. Apalagi yang ngadep langsung ke tempat tidur. Loh, kenapa emang? Karena katanya cermin itu bisa jadi jendela dua arah. Kita ngaca, tapi kadang ada yang lihat balik. Kalau posisinya salah atau energinya nggak bersih, bisa jadi sumber gangguan. Ya ampun, gue baru tahu. Iya, gue juga baru tahu dari Sita. Sekarang dia juga nggak berani punya kaca di kamar. Kalaupun ada, pasti ditutup kain waktu tidur. Gue langsung pengen lihat kamar gue sendiri deh. Ada kaca besar di lemari geser. Nah, tuh, hati-hati. Minimal tutupin pakai kain tipis kalau malam, biar tidur lu nggak kepantul. Soalnya banyak kejadian serem berawal dari situ loh. Mulai sekarang gue waspada deh. Nggak pengen juga tiba-tiba ada bayangan lewat waktu gue buka mata. Dan satu lagi, Kak, kadang kita ngeremehin kebiasaan. Kayak ngomong sendiri, melamun depan cermin, atau suka ngelamun pas gelap-gelapan. Padahal itu bisa ngundang. Padahal gue sering banget tuh kayak gitu. Gue juga. Makanya sekarang gue lebih hati-hati. Kalau pikiran kosong, langsung alihin ke sesuatu. Nonton, dengar musik, atau telepon teman. Jadi sebenarnya semua berawal dari energi ya? Iya, energi negatif itu makanan mereka. Dan makin kita takut, makin kuat mereka. Makanya penting banget buat tetap tenang dan jaga pikiran. Berarti cerita lu tadi walau serem, sebenarnya ngajarin banyak hal juga ya? Itu dia. Kadang kita nggak sadar udah ngasih akses ke sesuatu yang kita nggak lihat. Dan kalau udah kejadian, nyeselnya telat. Sita beruntung banget masih bisa lepas ya? Iya, tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Ada juga yang malah keterusan, ada juga yang jadi sakit, bahkan parahnya ikut pergi.
Aduh ya, ngeri sih. Tapi gue bersyukur lo cerita ini. Semoga teman-teman yang dengar juga bisa ambil pelajaran ya. Oke deh, kayaknya cukup dulu buat malam ini. Gue nggak mau kebawa mimpi. Setuju, nanti gue lanjutin cerita yang lain di episode berikutnya. Gue tunggu banget. Sampai ketemu lagi di Malam Mencekam. Bye semua, jangan lupa tutup jendela Anda dan jangan lupa berdoa ya.